Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Saadah. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul uji statistika non parametrik. Yang pertama itu ada uji non parametrik. Uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu satu, jenis pengukuran data, dua, bentuk distribusi populasi. Uji statistika ada uji parametrik jika 1. Skala interval atau rasio. 2. Distribusi normal. Jenis uji statistika ada 3, yaitu uji statistika Z, uji statistika T, uji statistika F. Uji non-parametrik jika 1. Skala nominal atau ordinal. 2. Distribusi tidak diketahui. Jenis uji statistika ada uji chi-squares, uji tanda, uji ranking tanda Wilkins, uji Mann-Whitney-Wilcoxon, uji Kruskal-Wallis, uji Spearman-Recollection. Uji non-parametrik. Kelebihan dari uji non-parametrik digunakan pada data skala nominal atau ordinal, digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non-parametrik ada 2, yaitu ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Yang kedua, ada hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi sehingga hasilnya kurang powerful. Yang kedua ada uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif adanya perbedaan negatif. Selanjutnya ada uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama atau parent population. Prosedur uji non-parametrik mengikuti prosedur uji parametrik sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya, pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan, HA ada lebih dari 50% probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training. Sehingga HA0 P lebih kecil 0,50 dan HA P lebih besar 0,50. 2. Memilih tingkat signifikansi pada A sama dengan 1%, A sama dengan 5%, atau A sama dengan 10%. Ketiga, menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Bila kinerja sama sebelum dan sesudah kita beri tanda 0 tidak dimasukkan dalam uji. Keempat, karena sampel kecil maka uji tanda menggunakan distribusi binomial. Yang keempat, ada membuat keputusan. Misalkan N sama dengan 14 dan 2 karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N sama dengan 12. Lihat tabel probabilitas distribusi binomial dengan N sama dengan 12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikansi 0,05 tetapi tidak pernah sama, yaitu 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dengan probabilitas kumulatif 0,019 sebesar 10. Keputusannya, jika jumlah tanda positif kurang lebih besar 10, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya bila tanda positif lebih kecil 10, kita gagal menolak hipotesis 0. Selanjutnya, sebuah perusahaan asuransi syariah atau takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sudah diambil secara acak sebanyak 10 karyawan dan hasilnya sebagai berikut. Dan tabelnya sudah tertera di situ, kinerja karyawan sebelum dan sesudah training. 1. H0 sama dengan P kurang lebih kecil 0,5, HA P sama dengan lebih besar 0,50. 2. Tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%, ada 8 tanda positif, ada 1 tanda negatif, dan 1 tanda 0. Uji tanda menggunakan distribusi binomial membuat keputusan. Sudah tertera tabelnya, probabilitas distribusi binominal N sama dengan 9 dan P sama dengan 0,5. Tanda positif dan negatif ada 9, maka N sama dengan 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,05 tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikansi 0,5 sebesar 0,020 dengan jumlah yang
dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Keputusannya jika jumlah tanda positif kurang lebih besar 7, maka tidak menolak hipotesis 0 dan sebaliknya gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0. Artinya training karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih besar dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z. Tanda positif atau negatif kurang dari N/2 menggunakan formula sebagai berikut, sudah tertera rumusnya. Tanda positif atau negatif lebih dari N/2 menggunakan formula sebagai berikut. Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang, apakah menyukai rasa bawang atau asin. Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak, rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Pertama, H0 dibagi P sama dengan 0,50, selera konsumen sama. HA bagi P sama dengan 0,50, selera konsumen tidak sama. 2. Tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%. 3. Uji distribusi Z. 4. Membuat keputusan. Nilai Z kritis uji dua sisi pada A sama dengan 5% adalah kurang lebih 1,96. Tanda plus 70 lebih besar 50 dalam kurung N/2, maka nilai Z hitungnya sebagai berikut. Nilai Z hitung 1,9 kurang lebih kecil 1,96 sehingga kita gagal menolak H0. Kesimpulannya dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median. Maka tandanya 0 sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Pada tahun 2013, median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah real estate di Jakarta ingin mengetahui apakah memang media harga rumah tipe 36 tahun 2014 memang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak. Dari 64 sampel yang ada, 41 rumah tipe 36 mempunyai harga di atas 330 juta, 22 rumah harganya di bawah 330 juta, dan 1 rumah harganya 330 juta. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa media harga rumah tipe 36 di Jakarta telah berubah? Yang pertama ada H0 bagi median sama dengan 337, HA dibagi median sama dengan 337. 2. Tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%. 3. Uji distribusi Z. 4. Membuat keputusan. Nilai Z kritis uji dua sisi pada A 5% adalah kurang lebih 1,96, tanda plus 51 lebih besar 32 dalam kurung N/2, maka nilai Z hitungnya sebagai berikut. Nilai Z hitung 2,125 lebih besar 1,96 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, sampel cukup bukti bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Selanjutnya, uji ranking tanda Wilcoxon. Uji ranking tanda Wilcoxon atau Wilcoxon-Signac ada dua uji statistika perbedaan dua sampel dependen di mana datanya skala ordinal, yang kedua data tidak berdistribusi normal. Ada prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon, yaitu mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaannya 0, maka kita tidak masukkan dalam analisis. Melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan untuk uji statistika, membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya, maka gagal menolak hipotesis 0 dan sebaliknya menolak hipotesis 0. Sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Untuk itu, lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan pendapatan atau Price Earning Ratio sama dengan PE Ratio saham di Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut. Sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel dengan derajat kepercayaan 5%.
apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PE rasio tahun 2004 lebih baik dari tahun 2013? Sudah tertera tabel data PE rasio tahun 2013 dan 2014. Yang pertama, H0 dibagi tidak ada perbedaan PE ration tahun 2013 dan 2014. HA dibagi PE ratio tahun 2014 lebih tinggi dari PE ratio tahun 2013. Kedua, tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%. Yang ketiga, uji statistika ranking tanda Wilcoxon. Yang keempat, membuat keputusan nilai Wilcoxon kritis uji satu sisi pada pada A sama dengan 5%. Pada N sebesar 12 adalah 17. Tidak ada perbedaan 0 PE rasio tahun 2013 dan 2014. Maka N sama dengan 12. Sudah tertera tabelnya PI rasio tahun 2012 dan 2014. Nilai T hitung adalah 5, yaitu nilai perbedaan ranking yang terkecil. Nilai T hitung sebesar 5, lebih kecil nilai kritisnya 17, sehingga kita menolak H0. Kesimpulannya, bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa PE rasio tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013. Selanjutnya, uji ranking tanda Wilcoxon dengan program SPSS. Sudah tertera tabelnya, bisa dilihat di situ terdapat judul Wilcoxon Signet Rank Test. Uji main Whitney Wilcoxon. Yang pertama, uji memerlukan prasyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen atau Wilcoxon regression test. Data tidak distribusi normal. Selanjutnya, uji main Whitney Wilcoxon untuk sampel kecil. Prosedur untuk uji dua sampel dependen dengan MWW sebagai berikut. Menggunakan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Kedua, menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Ketiga, mencari nilai statistika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada. Yang keempat, membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW sebagai berikut. TU sama dengan N1 dalam kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung dikurangi TL. Nilai TL dicari dari nilai kritis MWW. Nilai kritis TL ini didasarkan pada jumlah sampel populasi pertama N1 dan jumlah sampel pada populasi kedua N1 dan tingkat signifikansi yang dipilih. Jika nilai T lebih kecil dari atau lebih besar dari TL, maka menolak hipotesis 0, dan sebaliknya, jika nilai T di antara TU dan TL, maka gagal menolak hipotesis 0. Selanjutnya ada dua kelas statistika, yaitu kelas A dan kelas B yang ditawarkan setiap semester. Masing-masing kelas berjumlah 70 mahasiswa. 5 nilai mahasiswa dari kedua kelas tersebut diambil secara random, hasilnya sebagai berikut. Nilai dosen penghapus statistika kelas A. Mahasiswa ada Tommy, Joni, Hilmi, Reni, Yeni. Nilai Tommy 70, Joni 90, Hilmi 82, Reni 94, Yeni 71. Nilai dosen penghapus statistika kelas B. Mahasiswa Farda 91, Angga 75, Hartara 85, Zaza 74, Sehia 96. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan nilai statistika kedua kelas tersebut tidak sama? 1. H0 dibagi nilai ujian statistika sama antara kelas A dan kelas B. A. Nilai ujian statistika tidak sama antara kelas A dan kelas B. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%. Ketiga, uji statistika MWW. 4. Membuat keputusan nilai kritis TA sebesar 18, sedangkan nilai sebesar TU sama dengan 5 dan kurung 5 ditambah 5 ditambah 1 tutup kurung dikurangi 18 sama dengan 77. Nilai hitung adalah 24, yaitu jumlah ranking yang paling kecil pada kelas A. Nilai hitung sebesar 24 ini lebih besar dari 17, tetapi lebih kecil dari 37, sehingga kita gagal menolak H0. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai ujian statistika antara kelas A dan B. Sudah tertera tabelnya nilai ujian mahasiswa. Uji main Whitney Wilcoxon untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika MWW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z hitung untuk uji MWW sampel besar sebagai berikut. Lembaga riset perusahaan otomotif Astra cabang Bandung ingin mengetahui apakah model sepeda motor Honda jenis manual dan otomatik setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak yang bisa ditempuh dalam kilometer per liternya. Sebanyak 12 sampel diambil secara acak untuk masing-masing model. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih irit daripada model automatik? Sudah tertera tabelnya jarak dalam kilometer per liter sepeda motor manual dan automatik.
Jawabannya, yang pertama H0 dibagi tidak ada perbedaan jarak tempuh per liternya antara sepeda motor manual dan automatic. HA dibagi jarak tempuh per liternya sepeda motor manual lebih jauh daripada automatic. Yang kedua, tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%. Yang ketiga, uji statistika MWW sampel besar. Yang keempat, membuat keputusan nilai Z kritis dengan uji satu sisi pada A sama dengan 5% sebesar 1,65. Selanjutnya di sini tertera tabel jarak dalam kilometer per liter sepeda motor manual dan automatic. Nilai Z hitung sudah tertera rumusnya. Nilai Z hitung absolut 1,85 lebih besar dari nilai Z kritisnya absolut 1,65. Kesimpulannya bahwa sepeda motor Honda manual lebih irit dari sepeda motor automatic. Uji MWW dengan menggunakan program SPSS sudah tertera tabel Main Whitney Test. Uji Kruskal-Wallis ada 3. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0, H0 menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya HA menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan 1. Semua sampel dikelompokkan menjadi 1. Yang kedua, melakukan ranking. Jika ada ranking, sama nilainya dicari dengan rata-rata. Yang ketiga, adapun formula mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis sebagai berikut. R jumlah ranking dari setiap sampel. Seorang analisis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuntungan persen 3 bank syariah milik pemerintah sebagai berikut. Mandiri ada 1,38, 1,55, 1,90, 2,00, 1,22, 2,11, 1,988. BNI 2,00, 2,50, 2,79, 3,01, 1,99, 2,45, BRI 1,06, 1,37, 1,09, 1,65, 1,44, 1,11. Jika distribusi populasi ketiga sampel tersebut tidak diketahui, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan ketiga bank syariah tersebut dengan tingkat signifikansi A sama dengan 5%? Jawabannya, yang pertama, H0 dibagi distribusi populasi adalah sama, HA dibagi distribusi populasi adalah tidak sama. Yang kedua, tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%. Yang ketiga, uji statistika uji Kruskal dikurangi Wallis. Yang keempat, membuat keputusan uji Kruskal dikurangi Wallis mengikuti distribusi X2. Nilai kritis distribusi X2 dengan A sama dengan 5% dan DF sebesar K kurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2, di mana K adalah 3, populasi sebesar 5,991, dan statistika Kruskal dikurangi Wallis sama dalam kurung H. Sudah tertera tabel ranking keuntungan bank syariah. Uji Kruskal-Wallis dengan program SPSS sudah tertera tabelnya Kruskal dikurangi Wallis test. Uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Formula koefisien korelasi dari Spearman sebagai berikut. Sudah tertera di situ, bisa dilihat. Uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya sebagai berikut. H0 dibagi R sama dengan 0, HA dibagi R sama dengan 0. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel, sedangkan hipotesis alternatifnya mengatakan terhadap korelasi. 2. Memilih tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%, menentukan uji statistika korelasi Spearman. 4. Membuat keputusan cita-cita untuk sampel dari lebih dari 8 adalah mengikuti distribusi dengan derajat kebebasan DF sebesar N dikurangi 2. Tepuk formula ujiannya sebagai berikut. Selanjutnya, perusahaan asuransi syariah atau takaful di Jakarta melakukan training terhadap karyawan bagian pemasaran. Adapun datanya sebagai berikut. Sudah tertera tabel di situ, ranking hasil training dan ranking penjualan setelah training. A. Hitunglah dari interpretasikan nilai koefisien korelasi. B. Dengan A sama dengan 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan karyawan?
Sudah tertera tabelnya, di situ ada ranking training, ranking penjualan, perbedaan ranking. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 dan bertanda positif. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil training dengan ranking hasil penjualan setelah training. Uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama ada H0 dibagi R sama dengan 0, HA dibagi R lebih besar 0. HO mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dan rata-rata penjualan setelah training, dan HA mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi pada A sama dengan 4%. 3. Menentukan uji statis korelasi Spearman. 4. Membuat keputusan nilai T kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikansi 5% dengan DF 8 sebesar 1,860, sedangkan nilai T hitungnya sebesar S sebagai berikut. T hitung 7,75, lebih besar nilai kritisnya 1,860 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara ranking hasil training dengan ranking penjualan setelah training. Uji korelasi ranking Spearman dengan program SPSS sudah tertera tabelnya. Di situ ada non-parametric correlation. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.